Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham, hanya sedikit menambahkan ya. Jadi sebenarnya saya sudah membahas analisa saham ini lumayan banyak ya. Ada 5 video yang mana saya bahas semuanya ada 29 saham ya. Jadi mungkin yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jadi setiap minggu saya akan bahas analisa saham mingguan, biasanya sekitar 4 atau 5 video ya seperti itu ya. Jadi saya hanya menambahkan satu video aja, yang saya rasa sih untuk tanggal 16 besok sampai dengan 18 Agustus 2023 ya. Jadi tanggal 17 Agustus itu memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-78, itu libur bursanya 1 hari. Jadi ini untuk rekomendasi saham untuk ya 1-2 hari ke depan lah seperti itu ya. Jadi saya hanya menambahkan 6 saham aja. Jadi yang mau nonton yang sebelumnya jangan lupa cek playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Eh, saya tampilkan dulu untuk grafiknya atau chartnya. Nah di sini saya akan lihatkan 6 saham, dan dari 6 saham ini saya ada buy 2 saham ya yang saya analisa ini ya. Jadi saya akan bahas mengenai Akra. Kalau kita lihat di sini, Akra itu dia downtrendnya masih sebenarnya masih cukup kuat ya. Tapi kalau kita lihat di sini dari analisa sebelumnya, ini area buy weakness sudah pernah saya gambarkan di sini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Akra, ini area buy weakness sebelumnya saya gambarkan di 1.300 ya. Artinya kalau dia dari atas ke bawah turun di bawah 1.300 kita jangan buy. Tapi tunggu jika dia sudah berhasil naik ke atas 1.300 kita berusaha buy. Dan hari ini dia sudah berhasil naik ke atas 1.300. Ini kesempatan untuk buy on weakness ya, seperti itu ya. Jadi nggak semua video yang saya bahas itu saham-sahamnya yang sudah naik tinggi, enggak ya. Tapi nggak semuanya juga saya bahas yang saham yang di bawah, enggak ya. Jadi saya itu bahasnya mix ya. Karena kepercayaan saya itu Anda beli dimanapun juga. Yang paling penting adalah Anda pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi saya sudah buy untuk Akra ini, eh, lumayan menarik ya. Jadi ini istilahnya buy weakness. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak. Kita bertahap aja. Jika dia sudah berhasil naik lagi ke atas swing high sebelumnya di 1345 ya. Jadi kita pakai acuan, ini saya gambarkan garisnya 1345. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1345 yang sudah punya, kalau mau average up silakan. Atau yang belum punya, kalau masih ragu-ragu buy sekarang, bisa tunggu kalau dia sudah berhasil memotong MA20-nya dari bawah ke atas ya, 1345 ke atas Anda berusaha buy ya. Nah, Anda buynya bertahap aja, naik ke atas 1400 Anda tambah lagi atau average up, target price-nya di 1500 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini area buy window saat ini memang cukup menarik ya. Kalau kita perhatikan sebelum di sini, sebelumnya ya, naik, kemudian koreksi, turun di bawah 1300, naik ke atas 1300, dia naik ke atas 1400 ke atas ya. Ini sudah berulang kali dikasih ya. Dan sini ada sekitar area trading sideways-nya kurang lebih sekitar area 1000, sebentar ya, sekitar 1320 sampai dengan 1420 lah. Ini sering kali dikasih di sini ya. Jadi kalau yang suka trading sideways sebelumnya di sini mungkin sudah pernah ngalami ya di sini beberapa kali untuk Akra ya. Ini kesempatan untuk buy weakness, tapi buy-nya bertahap aja karena masih cenderung downtrend ya. Secara gampangnya MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya masih di bawah MA20-nya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Pegas, saya nggak tahu kenapa Pegas kok naik tinggi, mungkin aja perbaikan laporan keuangan atau lain-lain ya. Saya belum cek beritanya, tapi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Saya sudah sharekan juga, saya ada buy untuk Pegas. Sebelumnya saya punya Pegas, tapi masih minus ya, hold, saya masih hold ya, karena belum kena stop loss. Jadi Pegas ini masih cukup menarik. Memang dia sideways-nya lumayan lebar ya di bawah ya, antara range-nya 1345 sampai dengan 1475. Ada kemungkinan kalau dia breakout ke atas 1475, kalau gagal ya ada kemungkinan dia balik lagi ke 1345 ya, testing area support berikutnya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Artinya, jika sebelumnya dia 1475 gagal, hanya nyentuh aja ekornya panjang ya, lumayan ya. Kalau consider kita bodinya pendek gini, ekornya panjang ya. Nah ini apakah berarti ini akan turun lagi Pak Sunar? Belum tentu. Jadi kita jangan terlalu kaku. Ini kalau breakout ke atas 1475 yang belum punya, kalau mau buy high sell higher silakan ya. Sebenarnya bukan buy high sell higher ya. Ini kan masih di bawah ya. Kalau kalau kita lihat di sini ini lumayan menarik membentuk formasi, menyerupai bottom fishing ya seperti itu ya. Eh, Bukan bottom fishing, maaf, rounding bottom ya. Jadi kalau ada seperti ini hampir menyerupai rounding bottom,
Ini kalau dia breakout ke atas 1475, maka dia ada kemungkinan besar akan berusaha untuk breakout ke atas 1515 ya. 1515 dengan targetnya sekitar 1640-an. Jadi untuk Pegas ini masih ada peluang untuk naik sampai 1640 ya seperti itu ya. Nah, mungkin yang ngikutin channel saya sebelumnya ada share ke saya, Pak Sunar, saya ketinggalan di INKP loh, Tekim jangan sudah ketinggalan juga. Kemudian SMGR, INTP itu Pak Sunar juga sudah sebutkan sebelumnya ya. Mungkin ini salah satunya yang belum ketinggalan banget ya seperti itu ya. Pegas ya. Memang dia masih sideways bottoming di bawah. Mudah-mudahan dia masih menarik. Ini kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Kalau breakout ke atas 1475, Anda masih boleh buy, tambah lagi yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Anda pasang stop loss-nya, memang saya pasangnya agak jauh ya, 1345 dan 1400. Saya pakai dua level ya, stop loss-nya pakai 1400 dan 1345. Jadi untuk Pegas ini masih cukup menarik, kalau mau buy silakan. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk Medco. Kalau kita perhatikan di sini, ini Medco, eh, ini area buy weakness sudah pernah saya gambarkan ya. Jadi ini yang saya kotakin sebelumnya, itu adalah area buy weakness-nya. Artinya kalau Anda ketinggalan di atasnya, Anda kalau mau buy, ya ini kesempatan jika dia memotong di bawahnya 1000 atau kadang-kadang cuma disentuh aja ya. Disentuh kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, itulah kesempatan untuk buy. Posisi sekarang dia testing MA20-nya. MA20-nya sudah potong ke atas ya. Jadi kalau Anda mau buy silakan buy atau tunggu sekalian breakout ke atas. Jadi naik ke atas 1100 ya besoknya ya. Karena boleh buy, pasang aja automatic order buy. Target price berikutnya adalah 1200, 1300 dan 1400. Untuk Medco ini lumayan rapi ya. Paling tidak dia di area sekitar 1000 sampai 1200 masih cukup menarik. Artinya selama dia masih bertahan di atasnya 1000 ya, itu dia masih ada peluang untuk mencapai target 1200 ya. Paling tidak ya mungkin sekitar area di sini 1170-an lah ya seperti itu ya. Jadi kalau naik ke atas 1100, kalau Anda mau average up silakan ya. Atau kalau yang belum punya mau buy silakan. Untuk Medco masih cukup menarik. Apalagi didukung dengan volumenya. Volumenya jika juga naik ya seperti itu ya. Harganya juga uh, breakout dari MA20-nya ya. Kalau habis seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Adaro. Kenapa Pak Sunar kok tiba-tiba naik Adaro? Saya nggak fokus ke beritanya. Mungkin aja laporan keuangannya membaik. Katanya ada yang bilang gitu ya. Tapi saya belum cek. Apakah ada aksi korporasi, pembagian dividen atau lain-lain akuisisi, saya nggak tahu ya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Sebelumnya saya juga sudah punya Adaro dan itu minusnya lumayan ya, minus 3,7 sekian ya persennya. Dan sekarang sudah mulai naik. Ini dia untuk Adaro, memang dia masih testing area swing high di sini ya, 2520. High-nya hari ini tanggal 15 Agustus 2023 dia hanya di 2530. Yang belum punya kalau mau buy Adaro, Anda boleh buy high sell higher. Artinya kalau dia berhasil higher high 2530 ke atas Anda buy, naik ke atas 2600 Anda tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Misalnya sebelumnya ada yang punya Adaro di harga sekitar 3000. Bagaimana Pak Sunar? Apakah di average down? Jangan ya. Jadi biasakan no average down. Walaupun ini kalau yang belum punya boleh buy, tapi yang sudah punya kalau nyangkutnya di atas ya jangan buy average down ya. Karena saran saya sih biasakan no average down. Ini masih menarik sideways-nya. Dia MA20-nya memang masih mendatar. Harganya sudah breakout ke atas MA20-nya. Nah ini siap-siap dia naik ke atas 2600. Mau tambah lagi average up juga boleh. Buy high sell higher juga boleh ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk Adaro. Kemudian berikutnya masih dalam satu grup ya. Ini ADMR ya. Kalau Anda mau buy Adaro atau ADMR, pilih salah satu aja ya. Jangan dua-duanya. Karena masih dalam satu grup ya. Nah, ini ADMR memang powernya lebih menarik daripada Adaro ya. Karena kalau kita lihat di sini untuk ADMR ini sebenarnya dia masih cenderungan downtrend-nya itu masih strong ya jangka menengahnya. Tapi dalam jangka pendeknya ini kalau kita lihat ini bagus. Kalau kita lihat dari pattern-nya di sini, ini cup-nya ini boleh aja disebut sebagai handle-nya seperti itu ya. Jadi hampir seperti cup and handle ya. Jadi ini cupnya, cangkir, ini handle-nya. Dia sudah berhasil breakout ke atas 1100. Nah, ini area 1100 ini sebenarnya sudah saya gambarkan di area buy and weakness sebelumnya. Jadi kalau misalnya turun-turun, Anda jangan buy. Tapi kalau sudah berhasil rebound, mantul ke atas 1100, Anda boleh buy. Karena di sini sebelumnya 1100 ke atas, dia paling tidak 1300 tercapai. Jadi kemungkinan besar ini dia akan menguji 1300. Kalau dia naik lagi, ya dia akan naik sampai 1500. Itu target price-nya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1100. Maksimum kalau mau pasang stop loss-nya Anda pasang di 975. Memang agak jauh ya karena ini di swing low-nya di
sekitar ini ya 975 itu stop loss maksimumnya lah ya. Tapi kalau misalnya terlalu jauh Anda bisa pakai acuan dari low-nya hari ini tanggal 15 Agustus ya di 1050. Jadi turun di bawahnya 1100 Anda jual dulu sebagian, turun bawahnya 1050 Anda jual dulu sebagian, tapi turun di bawahnya 975 low-nya tanggal 8 Agustus 2023 saran saya jual dulu semuanya. Karena kalau sudah di bawahnya 1000 ya itu kecenderungan dia akan testing lagi eh, area support sebelumnya di 890 ya seperti itu ya. Jadi untuk ADMR ini banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi average up. Kalau turun jangan di average down. Mau all in boleh nggak Pak Sunar? Saya nggak pernah ngelarang orang ya. Kalau Anda mau all in langsung all in boleh aja. Tapi sebaiknya masih bertahap aja lebih baik karena kecenderungannya walaupun ini sudah menarik uptrendnya. Tapi kalau kita lihat untuk monthly-nya di sini dia masih satu candle hijau. Weekly-nya juga dia satu candle hijau tinggi tapi kecenderungannya dia minggu depannya dia akan koreksi ya. Jadi mungkin kalau nggak buru-buru boleh buy weakness lagi di area sekitar 1000-an ya seperti itu ya. Atau 950 ya kalau dia rebound naik ke atas ya. Kalau mau tunggu buy weakness di bawah. Tapi ini cukup menarik ya. Jadi yang mau buy boleh kurang lebih cukup ya untuk ADMR. Berikutnya untuk Ace Hardware, Asus. Ace Hardware ini sideways di atas ya. Jadi antara range-nya 685 sampai 745. Kalau Anda mau buy sekarang di tengah-tengahnya boleh aja atau tunggu lagi di area buy weakness-nya di 685 atau paling bawah ya sekitar 600 sampai 630. Tapi menurut saya sih kalau mau buy sekarang cukup menarik ya. Buy-nya bertahap aja naik ke atasnya kalau kita lihat di sini 745 ya resisten terdekatnya. Jadi naik ke atas 745 kita tambah lagi atau buy yang belum punya target pas berikutnya dia akan menguji targetnya di 810. Di sini swing high sebelumnya di 795. Tapi garisnya saya berikan 810 ya. Karena boleh pakai swing high di sini 795 ya. Kalau dia breakout naik ke atas 795 anda jangan terlalu kaku, Pak Pasner. Berarti 795 atau dekat 800 kita langsung take profit aja. Enggak ya. Kita pasang trailing stopnya. Jadi kita mungkin pasang trailing stopnya di 765 atau 770 ya. Kalau turun ya kita jual. Tapi kalau kena 800 ke atas ya kita boleh tambah lagi atau average up. Kenapa? Nah kalau kita lihat hardware ini kemungkinan uptrendnya masih bagus ya. Jadi naik lagi ke atas 810 bisa, targetnya 840. Nah kalau 840 ke berikutnya lagi bisa sampai ke 955. Ini mengulang di masa kejayaannya sebelumnya ya di sini ya. Um, Kalau kita lihat ini jauh banget ya seperti itu ya. Nah, kita lihat aja pada saat pandemi COVID aja dia low-nya masih di atasnya ini ya. Kalau kita lihat ini low-nya pada saat pandemi dulu ya. Sebentar saya lihat ekornya di sini itu low-nya di 970 ya. Harga sekarang masih di bawahnya. Jadi sebenarnya nggak ketinggalan banget sih untuk hardware ini. Memang dia downtrend-nya kuat banget. Tapi kalau kita bicara mengenai trading, ini sebenarnya selama dia masih bertahan di atasnya 600, itu sebenarnya dia masih cukup potensial untuk breakout ke atas 800. Ya memang kalau Anda punya harga sekarang ya stop loss-nya jauh banget Pak Sunar ke 600. Ya mungkin Anda bisa pasang di tengah-tengahnya ya 655 atau 685 stop loss terdekatnya ya. Tapi menurut saya sih jangka panjangnya 1-2 tahun ke depan selama dia bertahan di atas 600 untuk S hardware ini masih cukup menarik ya seperti itu ya. Memang kadang-kadang saham itu bisa gitu ya sudah naik tinggi dia bisa pullback lagi tapi selama di atas 600 ya kalau mau buying di sana mungkin dikasih ya tapi saya nggak menggunakan turun ya. Eh, Intinya ya gitulah selama di atas 600 ya itu yang perlu diingat. Kalau lebih cukup berikutnya Gojek Tokopedia. Nah, Gojek Tokopedia ini ada yang tanya kepada saya malam ini ya tadi ya. Pak Sunar bagaimana GoTo ya? Eh, nah, untuk Gojek Tokopedia ini sering saya sebutkan di grup saya. Kalau dia dari atas ya turun di bawah 107 lebih baik Anda jual dulu kalau dia breakdown dari level 107. Nah, hari ini kan dia rebound kencang Pak Sunar. Kalau kita lihat dia naik sampai 97. Apakah sudah saatnya buy? Saya tetap acuannya 107 ya, atau minimal sesuai dengan garis yang sudah saya berikan 103. Artinya, kalau dia selama masih di bawahnya 103 atau 107 lah kalau mau ngikutin saya, itu kalau mau buy memang masih resiko ya seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang protes seperti ini, oh Pak Sunar, sebelumnya ini dia turun di bawah 103, kemudian dia berhasil naik lagi loh. Ya, seperti itu ya. Ini juga dia berhasil breakout. Ini dia gagal memangnya, itu dia berhasil breakout. Kalau saya sih acuannya masih tetap sama ya. Jadi naik ke atas 103, barusan kita buy paling cepat ya atau 107. Apakah nanti ketinggalan Pak Sunar? Enggak juga sih. Kalau dia bertahan di atasnya 103 atau 107, paling tidak ya kurang lebih 120 ini dikasih atau paling enggak ya
119 atau 117 lah ya seperti itu ya. Ya masih ada profit sedikit lah seperti itu. Kadang-kadang memang saya suka anjurkan belinya agak ke atas, bukan berarti saya sesat ngajarin di ketinggian, enggak. Karena untuk konfirmasi ya kata kuncinya ya. Sebelum dia naik ke level tertentu ya, itu lebih baik kita hindari dulu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa saya pilih sekitar 107, ini kalau kita lihat dari volume profilnya di sini ya, saya nggak terlalu bahas banget ya. Ini masih di bawahnya ini masih resiko ya, karena tekanan sebelumnya di sini ini cukup besar ya. Apalagi kalau kita lihat ya 1, 2, 3, ini dia berusaha naik gagal high-nya dia itu dia masih lower high daripada sebelumnya. Ini juga masih lower high. Ini lower high. Nah, hanya hari ini aja dia 15 Agustus dia berhasil higher high daripada 2 hari sebelumnya yang dia testing gagal ya. 2 hari trading sebelumnya. Nah, ini di sini ada high-nya yang dia harus tembus 98. Jadi kalau mau copet-copet atau mau spekulasi di bawah ya paling cepat banget ya naik ke atas 98 nah kalau Anda mau buy atau tunggu aja naik ke atas 103 sesuai dengan garis saya sebelumnya ya atau 107 ya. Acuan saya selalu 107 ya. Saya nggak berubah-berubah karena saya itu berusaha supaya garis-garis yang saya berikan ini selalu konsisten dalam arti saya nggak geser-geser ya. Karena itu untuk acuan dari support resistennya. Yang berubah adalah harganya yang naik turun naik turun. Tapi biasanya untuk trading range-nya, super resistennya itu saya nggak rubah-rubah. Kecuali kalau ada aksi korporasi stock split ya, itu saya rubah karena mungkin rasionya pasti beda ya, seperti itu ya. Atau right issue, ada right issue yang rasio barunya itu di bawahnya atau di atasnya ya. Nah itu harus berubah garisnya. Tapi kalau nggak ada perubahan harganya, baik dari segi stock split atau right issue ya, eh, itu acuan support resistennya garis-garisnya selalu saya tetapkan. Saya garis-garisnya nggak saya geser-geser ya. Ya seperti itu ya. Kalau digeser nanti Anda bingung ya. Loh Pak Sunar katanya ini garisnya di 103. Ya seperti itu ya. Kok digeser lagi ya seperti itu ya. Digeser lagi minggu depannya lagi digeser lagi tambah-tambah bingung nanti ya seperti itu ya. Jadi kalau mau konsisten kita harus pakai acuan trading range yang konsisten. Jadi support resistennya itu rapi. Jadi kita itu harus perlihatkan. Kalau kita lihat sini ini memang cukup menarik ya kalau naik ke atas 103 ya. Bisa sampai 120 minimal ya 117-an lah seperti itu ya 117 sampai 119. Tapi sekarang masih resiko ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh iya Pak Sunar, ini kan sebelumnya kalau kita lihat di sini, wah ini berhasil loh rebound. Kenapa kok tunggu di 103 ke atas kok nggak sekarang aja? Ya nggak apa-apa sih. Ada mindset yang bilang, wah tunggu di atas ya ketinggalan Pak Sunar. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang nggak seperti ini ya. Kalau misalnya ya saya nggak mendapatkan jelek kalau turun lagi gimana? Ya seperti itu ya. Memang ini 89 itu support psikologisnya. Kalaupun Anda buy ya tunggu naik ke atas 98 aja lah. Ini high-nya dari 3 hari yang lalu ya seperti itu ya. Jangan sedikit-sedikit lihat hijau langsung buy ya seperti itu ya. Eh, Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah 7 saham. Sebenarnya saya hanya bahas 6 aja ya. Ini yang saham yang masih menarik menurut saya yang belum saya bahas untuk minggu ini ya. Sampai tanggal 18 Agustus 2023 ya. Untuk GoTo ini hanya tambahan aja karena ada sebentar 2 orang sebenarnya yang tanya ke saya ya. Yang satu memang dia menunggu-nunggu GoTo ini ya karena dia seringkali sell buy ya, seperti itu ya Ayun ya. Ada satu lagi yang tanya ke saya juga mengenai Gojek Tokopedia ini apakah sudah saatnya buy. Kalau dilihat dari volumenya masih belum mendukung ya, masih di bawah rata-rata dari 20 harinya ya, kurang lebih seperti itu. Eh, Jangan lupa untuk cek yang lainnya ya. Ini saya lihatkan untuk playlistnya untuk minggu ini ya sampai tanggal 18 Agustus 2023 sudah ada 5 video sebenarnya. Sudah lumayan banyak. Nah, misalnya kalau pengen tahu Pak Sunar dari 5 video yang dibahas itu kira-kira sahamnya bagaimana? Banyak yang naik atau banyak yang turun ya? Ini statistiknya ya selama 2 hari terakhir lah seperti itu ya. Jadi dari close-nya hari Jumat sampai dengan close-nya tanggal 15 Agustus ini ya. Itu dari 29 yang saya bahas ya. Ada 5 video, totalnya ada 29 saham. Nah, dari yang saya bahas itu yang eh, turun itu ada 10 saham, kemudian yang naik ada 15 saham, yang nggak naik, nggak turun alias netral ya, zero ya. Eh, itu dia ada 4 saham ya, seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat persentase up-nya 51,72% lah, seperti itu ya. Eh, Nah, apakah berarti yang dibahas Pak Sunar itu jelek? Sebenarnya kalau ada yang memberikan analisa ya,
buy terhadap suatu saham, asalkan kalau kita paham metodenya, ya kan seringkali saya sebutkan ya, kalau kita mau buy ini tunggu naik ke atas berapa gitu ya. Yang penting adalah ada acuan trailing stopnya dan stop lossnya ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya analisanya salah itu bukan berarti pasti salah ya seperti itu enggak ya. Kita lihat dulu karena marketnya merah, apakah berarti salah analisanya enggak ya. Yang penting adalah kita pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Ya, kalau kita lihat di sini yang kenaikannya paling tinggi itu BRPT ya, seperti itu ya yang saya bahas di analisa saham mingguan ya. Jadi kalau beli mendekati penutupan hari Jumat atau pagi-paginya Senin itu langsung HK, ya mungkin cuannya bisa sekitar 8%-an seperti itu ya dari BRPT ya. Dan juga banyak yang lainnya. Ya penurunan mendalam sih APLN ya. Kalau yang lain-lainnya menurut saya sih masih wajar lah. MAPI koreksinya juga masih tipis ya, belum eh, maksud saya belum sampai 5% ya. Ini memang APLN mendekati ya. Jadi kalau yang punya APLN mungkin jangan lupa kalau dia turun lagi, dia di bawahnya low-nya hari ini mungkin Anda bisa mulai jual ya seperti itu ya. Pasang stop loss-nya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Lain-lainnya menurut saya sih ya memang ISG-nya kalau kita lihat dia masih testing resistennya ya. Berusaha untuk tembus ke atas 7.000 ya. Mudah-mudahan akan berhasil di bulan Oktober nanti ya. Ya kurang lebih cukup sekian. Jangan lupa lagi ya yang baru kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.